I'm on the next level, yeah. 절대적으로를 지켜 내 손을 놓지 마라. 결속은 나의 무기. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok mikrobiologi umum ingin mempresentasikan hasil dari winografi yang kelompok kami buat. Sebelumnya diperkenalkan diri, saya Resuati Rahman, saya Fatriana Sonifa, saya Salma Junifa, saya Tati Hatati. Selamat menyaksikan. 잡은 손을 놓자 난 절대. Winografi kolom ini merupakan ide dari seorang ilmuwan Rusia yang bernama Sergei Winograrsky pada tahun 1856 sampai 1953 dan dibantu oleh Martinus Benjerik yang merupakan ilmuwan yang mempelajari mengenai biologi lingkungan. Winografi kolom merupakan suatu miniatur ekosistem buatan untuk membiarkan mikroba yang menyerupai kondisi ekologi sebenarnya dengan menyediakan sumber bakteri jangka panjang untuk pengkayaan kultur. Nah, winografi kolom juga adalah selang-silang dua komponen suatu lingkungan yang ada di alam yang dibuat di dalam laboratorium. Winogradsky kolom ini mampu mendemonstrasikan bagaimana metabolisme yang terjadi pada mikroorganisme dalam kolom selama masa inkubasi, di mana di dalam kolom tersebut terdapat berbagai macam reaksi redoks yang mendukung suplai nutrisi dan energi bagi mikroorganisme dalam kolom. Alat dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan winografi yaitu yang pertama alatnya ada sendok, skop, baskom, gunting, dan juga botol kaca. Bahannya yang pertama yaitu ada sarung tangan plastik, yang kedua ada lumpur sebagai tempat pembiakan bakteri, yang ketiga ada kuning telur sebagai sumber sulfur dan protein, lalu ada kertas koran sebagai sumber karbon, lalu juga ada daun sebagai bahan organik lainnya, cuka sebagai sumber asam, deterjen sebagai sumber basa, dan yang terakhir ada garam sebagai sumber mineral. Cara pembuatan winografi yang pertama, siapkan alat dan bahan. Kemudian, tandai botol kaca menjadi 4 bagian. Campurkan air, tanah, koran, dan telur sampai menjadi lumpur dan isi pada lapisan pertama botol kaca. Campurkan tanah dan air sampai menjadi lumpur, kemudian isi pada lapisan kedua. Tambahkan air sebagai lapisan ketiga dan udara sebagai lapisan keempat. Terakhir, tutup botol kaca dengan tidak rapat dan diletakkan di tempat yang datar di bawah sinar matahari. Pada variabel kontrol, terjadi perubahan warna air dan tanah. Setelah minggu ke-8 warna air berubah menjadi kuning keruh dan warna tanah berubah menjadi coklat kemerahan. Hal ini dikarenakan lumpur dan sedimen yang digunakan mengandung atau terfermentasi dari substrat senyawa organik karbon, sulfat, dan sulfat. Hal ini yang mengakibatkan perkembangan jumlah bakteri heterotrof dan fotoautotrof, termasuk bakteri sulfur fotosintetik anaerob. Komunitas bakteri di alam memiliki kesukaan dan keragaman paling banyak dalam tanah, bagian permukaan dan tepi ruang terbuka dengan cahaya, sehingga dapat menggambarkan spektrum pertumbuhan organisme dari yang membutuhkan oksigen dan cahaya. Pada penambahan cuka, terjadi perubahan pada warna air menjadi merah bata, namun belum ada perubahan pada permukaan tanah. Kemudian setelah minggu kedua, ketiga sampai minggu ke-8, tidak ada perubahan. Kembali pada botol. Hal ini terjadi karena lingkungan yang bersifat asam menyebabkan perubahan pada warna air, namun tidak terdapat mikroba yang bersimbiosis, serta tanah yang digunakan adalah tanah. Akar perakaran dan cuka yang digunakan adalah cuka dapur. Tidak adanya perubahan pada motel menunjukkan bahwa tidak adanya simbiosis antara populasi suatu bakteri yang terdapat dalam tanah. Pada botol yang diberi penambahan daun kering, pada minggu pertama air pada lapisan ketiga sudah berubah berwarna hijau dan terbentuk lapisan hijau di permukaan air tersebut. Pada minggu kedua, permukaan pada lapisan kedua dan pertama bertambah dan keluar gelembung. Pada minggu ketiga perubahan pada permukaan lumpur yang semakin bertambah atau mengembang dan lapisan permukaan semakin berwarna hijau. Pada minggu keempat terdapat perubahan pada permukaan dasar atau lapisan satu yang berubah menjadi merah. Pada minggu kelima, lapisan kedua pada permukaan atas yang berbatasan dengan air terbentuk lapisan berwarna kuning dan lapisan dasar semakin berwarna merah. Pada minggu keenam,
terbentuk lapisan. Pada minggu ke-6, terbentuk lapisan berwarna hijau dalam lapisan kedua yang merambat, sampai lapisan pertama namun bercampur dengan warna merah pada lapisan dasar, dan lapisan air semakin berwarna hijau, yang mengindikasikan terdapatnya alga atau cyanobacteria. Sampai pada minggu ke-8 permukaan tengan berwarna hijau tua, dan beberapa berwarna coklat atau hitam, permukaan dasar berwarna merah, permukaan atas berwarna kuning, dan lapisan permukaan air berwarna hijau. Pada variabel bebas garam sama sekali tidak mengalami perubahan warna dari pertama kali dibuat. Hal ini disebabkan karena tanah yang tidak tercampur dengan rata, sehingga tidak terjadi reaksi apapun. Dalam kolom Winogradsky, pada botol yang diberi penambahan detergen, hasil dari minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga terjadi perubahan, yaitu detergen yang ditambahkan telah larut pada air, sehingga menghasilkan gelembung. Pada minggu ke-4, ke-5 dan ke-6 gelembung yang dihasilkan sudah tidak terlihat, dan air perlahan menyusut atau menyerap ke dalam lumpur. Lalu pada minggu ke-7 tidak terjadi perubahan yang signifikan, hasilnya masih sama seperti pada minggu-minggu sebelumnya, tetapi terdapat perubahan warna menjadi coklat keabu-abuan. Dan pada minggu ke-8, tidak terjadi perubahan apapun, hanya air yang sedikit menyusut.